Tahukah Anda, benda apakah ini? Ini atau ini? Sebagian dari Anda mungkin belum tahu atau bahkan tidak pernah mengalami dan menggunakan benda-benda tersebut. Benda tersebut sempat booming juga loh pada zamannya. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Ya, benda-benda tadi adalah sebuah komputer. Hai, selamat datang pada perkuliahan daring Arsitektur Komputer. Di pertemuan pertama ini, kita akan mengulas sedikit pengetahuan mengenai evolusi komputer. Mulai dari komputer diciptakan pertama kali, penggunaan istilah komputer, dan perkembangannya hingga komputer yang ada pada genggaman di tangan Anda saat ini. Ya, yang saat ini kita kenal dengan istilah smartphone atau ponsel pintar. Istilah komputer sudah digunakan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman komputer itu sendiri belum diciptakan. Adapun benda-benda ini pada saat itu dijadikan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan. Bagaimana bisa itu semua dikatakan komputer? Untuk lebih memahaminya, maka kita akan membahas hal ini dari aspek sejarah terlebih dahulu. Penggunaan istilah komputer pada zaman itu merujuk pada serangkaian kegiatan menghitung. Ya, alat-alat bantu yang digunakan untuk kegiatan menghitung dapat dikatakan komputer. Contohnya seperti alat ini. Ini adalah abakus atau alat penghitung mekanik yang dibuat kira-kira 4000 tahun sebelum Masehi, yang telah digunakan oleh orang-orang dari bangsa Yunani. Abakus ini adalah alat yang tersusun atas lempengan tipis yang terbuat dari batu, tepatnya batu koral yang dikaitkan pada kawat, di mana posisi batu koral pada setiap kawat akan menentukan angka digit. Di Cina, alat ini dikenal dengan nama Suanpen. Di Jepang dikenal dengan istilah soroban, di mana alat ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan untuk operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Tentunya dengan keterampilan khusus, penggunaan alat ini tidak kalah dengan kalkulator yang ada pada saat ini. Jika dilihat dari kata dasarnya itu sendiri, yaitu to compute, yang artinya adalah menghitung, maka secara umum dapat kita artikan bahwa komputer itu adalah mesin hitung. Betul, penciptaan komputer pertama kali yang sebesar lapangan bola hanya bisa melakukan proses perhitungan mundur. Lalu, sejalan dengan perkembangannya, istilah komputer ini berkembang pula sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan hal lain, atau yang kita kenal dengan istilah multitasking. Istilah komputer yang dipergunakan saat ini merujuk pada alat olah perhitungan dengan konstruksi elektronika yang memiliki tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan sistem operasi atau operating system sesuai dengan perintah atau program yang diberikan.
Pada evolusi komputer elektronik, perkembangannya terjadi cukup pesat. Dengan adanya transmisi secara elektronik, maka informasi dapat dialirkan melalui arus listrik dengan sangat cepat. Hal ini berbeda jauh dari konsep transmisi informasi yang dilakukan oleh komputer mekanik, yang hanya mengandalkan alat mekanis seperti gear, pengungkit, lempeng, atau alat mekanis lain. Dengan ditemukannya tabung vakum oleh Lee pada tahun 1906, maka era komputer elektronik pun dimulai. Ciri yang dapat kita kenali untuk komputer generasi pertama ini adalah digunakannya vakum tube, dimensi keseluruhan perangkat komputer yang sangat besar, memiliki tempat penyimpanan menggunakan magnetic drum, yaitu silinder yang dilapisi material magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Program dibuat menggunakan bahasa mesin, sehingga untuk memberikan perintah pada komputer menggunakan punch card agar perintah dapat dipahami oleh mesin, dan dengan dimensi yang cukup besar, konsumsi daya yang dibutuhkan pun sangat besar. Ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC ini merupakan komputer generasi pertama yang dibuat oleh John McLeod dan John Presper pada tahun 1943 dengan berat 30 ton. Cukup besar untuk komputer generasi pertama. Komputer ini dapat melakukan operasi penambahan dengan 500 operasi per detiknya. Selanjutnya ada Harvard Mark I di tahun 1944. Dan di tahun yang sama ada pula EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Berikutnya ada IAS di tahun 1946. IAS ini dapat melakukan operasi perhitungan dalam waktu mikrodetik lebih cepat dari pendahulunya, yaitu ENIAC. Berikutnya ada UNIVAC atau Universal Automatic Computer yang merupakan komputer komersial pertama yang dirilis dan dipasarkan. Untuk komputer generasi kedua telah menggunakan rangkaian transistor dan menggunakan bahasa pemrograman. Memori menggunakan magnetic tape untuk ukuran lebih kecil dengan konsumsi daya yang lebih kecil pula. Komputer generasi ketiga, teknologi yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Telah memiliki monitor yang dapat menampilkan gambar dan grafik, serta memiliki fitur jaringan. Pada komputer generasi berikutnya, didasarkan pada perkembangan IC yang ada pada komputer tersebut, yang memuat komponen di dalamnya, yang pada akhirnya kita kenal dengan istilah evolusi Pentium. Selanjutnya, teknik lain yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer adalah dengan penggunaan teknik operasi seperti branch prediction, data flow analysis, dan speculative execution, yang selanjutnya berkembang menjadi teknik algoritma untuk perkembangan AI atau Artificial Intelligence saat ini.
Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah evolusi komputer. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.